Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas pembahasan di buku Romni, di buku yang sudah saya submit di media pembelajaran tentunya. Silahkan teman-teman boleh dicek bukunya langsung di media pembelajaran yang sudah saya berikan di e-learning tentunya, dan juga video visualisasi yang sudah saya buat untuk memudahkan pemahaman teman-teman. Kali ini saya akan bahas secara deskriptifnya mengenai apa sih yang sudah dibahas di buku Romni ini. Oke, kita langsung saja. Jadi berdasarkan video yang sudah saya berikan kepada rekan-rekan untuk memahami Accounting Information System, di sini berdasarkan studi kasus yang dikembangkan, di mana pada dasarnya studi kasus tersebut sudah dirangkum di video adalah ada dua orang, yaitu Scott Perry dan Susan Gonzalez, di mana mereka membentuk perusahaan namanya adalah S dan S, di mana mereka menjual barang-barang elektronik, ya. Kemudian barang-barang elektronik tersebut mereka menerapkan dengan sistem penjualan clicks and bricks, ya, di mana sistem penjualan tersebut adalah secara online dan secara offline, ya, di mana mereka akan membuat website untuk memamerkan atau memajangkan barang-barang mereka. Di satu sisi mereka juga ternyata membuka store langsung gitu ya in a busy part of town, ya, di tempat-tempat yang memang ramai pengunjung ataupun di tengah-tengah kota. Dan dalam perjalanannya ternyata Scott dan Susan di sini menginvestasikan untuk run their business pada the first 6 months di sini. Kata kuncinya adalah the first 6 months. Di mana mereka akan merekrut 15 karyawan yang terdiri dari stock shelves, ya, yang akan mengisi rak-rak ataupun store-store yang nantinya akan dipajang di store gitu ya. Kemudian ada sales representative, salesmen. Kemudian ada checkout clerks. Checkout clerks adalah kasir. Dan yang terakhir adalah develop and maintain electronic storefront. Ya, satu lagi akan yang mengembangkan tampilan ini lebih ke arah tampilan develop and maintain ini lebih ke arah tampilan storefront. Apa yang menarik dari storefront tersebut, harus dipasang dekorasi seperti apa gitu ya. Secara tidak langsung ini akan bekerja sama dengan yang stock shelf tadi, yang akan mengisi stok dari apa sih yang akan kurang di storefrontnya. Dan ini juga tentu akan berkaitan dengan gudang. Dari ilustrasi sampai di sini teman-teman sudah bisa membayangkan bagaimana untuk membangun sebuah bisnis memerlukan kerjasama dan integrasi antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa berkata parsial ataupun masing-masing. Ada satu pihak dengan pihak yang lainnya yang saling bekerja sama. Itulah sebuah sistem informasi. Ya. Dan sebelum grand opening, ya kan, di sini in 5 weeks gitu ya, dalam beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan akan ada grand opening. Sudah dipersiapkan beberapa hal yang sudah dipersiapkan sejauh ini oleh Scott Perry dan Susan adalah mereka menginvestasikan uangnya untuk 6 months dan sudah meng-hire 15 karyawan gitu di sini. Itu sejauh ini yang sudah mereka terapkan gitu ya. Lantas mereka pun kebingungan ke depannya, kira-kira harus seperti apa lagi yang akan dikembangkan gitu ya. Pertama pertanyaan yang muncul adalah di sini, what decision do they need to make to be successful and profitable? Yang namanya bisnis jelas harus menguntungkan, menghasilkan profit, earn profit. Kira-kira keputusan-keputusan apa saja yang perlu dibuat agar perusahaannya successful dan profitable? Muncul pertanyaan pertama adalah berapa harga produk yang ditetapkan untuk produk mereka untuk memperoleh profit.
Kemudian apakah mereka harus extend kredit ya mengenai masalah pembayaran ya. Apakah nanti pembayarannya secara tunai ataukah misalkan boleh secara kredit dan bagaimana metodenya. Kemudian gimana cara mereka untuk merekrut karyawan ya kan, mentrain dan juga mengsupervise mereka gitu ya, melatih mereka. Dan juga bagaimana cara mereka untuk proses payroll juga gitu ya, penggajian juga gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari segi perekrutan karyawan ya. Jadi tidak hanya merekrut karyawan juga, tapi yang dipikirkan adalah payroll-nya. Kemudian ada pertanyaan juga yang muncul bagaimana men-tracking arus kas masuk dan arus kas keluar gitu ya di sini. Kemudian ada juga what is the appropriate product mix, what inventory quantity should they carry given their limited showroom space. Ini berkaitan dengan masalah tampilan di storefront. Apa sih produk yang cocok di gudang berapa banyak, yang harus ditampilkan di muka storefront berapa banyak, stok mereka yang harus sediakan berapa banyak. Tentu itu pertanyaan-pertanyaan yang munculnya. Kemudian ada juga pertanyaan kedua adalah informasi apa yang harus diperoleh untuk membuat keputusan tersebut gitu ya. Informasi apa sajakah ya kan dengan pihak eksternal yang diperlukan yang sekiranya akan bermanfaat buat bisnis. Kemudian informasi yang berkaitan dengan manajemen ini dengan pihak eksternal, kalau yang di bawah dengan pihak internal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara memperoleh informasi-informasi tersebut, ya kan? Kemudian yang ketiga bisnis proses apa yang dibutuhkan. Keempat adalah functionality should be provided on the website. Kira-kira kan tadi sudah menerapkan bisnis baik secara offline ataupun online. Kalaupun secara online, functionality apa yang harus muncul di website gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bayangkan di Tokopedia misalkan. Kita coba lari ke Tokopedia. Ya, kalau teman-teman lari ke Tokopedia di sini, ya teman-teman tentunya harus bisa membayangkan kira-kira apa sih yang harus muncul di web Tokopedia gitu. Ya, di sini bisa terlihat tentunya tampilan-tampilan yang menarik gitu ya. Belum lagi adanya produk-produk yang kategori pilihan sesuai dengan preferable dari customersnya gitu ya. Kemudian ada juga nanti chart belanjanya ya kan. Kemudian bagaimana ketika proses misalkan ada proses pembayaran, kemudian ada juga di sini mengenai catatan stok yang tersedia. Tentunya itu harus ditampilkan dalam satu tampilan website nanti dari S&S. Kemudian bagaimana yang cara terpenting adalah pembayaran. Pembayaran yang harus dilakukan di sini gitu ya. Kemudian ketika pembayaran dilakukan, bagaimana nanti ketika pembayaran uang masuk, laporan perbankannya seperti apa? Laporan keuangannya seperti apa? Tentunya itu yang harus dipikirkan oleh S&S gitu. Menarik ya. Nah, saya mungkin akan menyingkat di sini dari segi di sini. Jadi pada dasarnya nanti di sini ada sebuah ilustrasi dari S&S yang mana kesimpulan akhirnya adalah S&S di sini akan membangun sebuah bisnis elektronik, ya kan? Ada beberapa hal yang harus dilakukan, tapi nggak asal mereka melakukan keputusan tersebut. Keputusan merekrut karyawan harus ada dasarnya. Keputusan untuk membuka website dengan fitur-fiturnya harus ada dasar keputusannya. Kemudian keputusan untuk stok ataupun fill the inventories itu ada dasar dan keputusannya, gitu ya. Jadi itu dasar dari S&S. Nanti kita akan lanjutkan pengembangan project dari S&S. Nah, di sini saya ingin sedikit ilustrasi kasus juga. Di sini ada ilustrasi kasus di sini dari 7-Eleven ya, salah satu perusahaan
dari Jepang, bukan dari Jepang, Amerika gitu ya. Di sini ada yang store, salah satunya yang store di Jepang gitu ya, Japanese gitu ya. Mungkin di teman-teman yang belum tahu, kita coba main-main deh ke 7-Eleven. 7-Eleven. Ya, kebetulan 7-Eleven kalau di Bandung di Indonesia sudah ditutup, sudah punah gitu 7-Eleven di Indonesia karena satu dan beberapa hal di Indonesia. Sementara kalau di beberapa negara masih buka gitu. Nggak tahu ini tadi muncul sempat masih ada nggak tahu nggak nih, beberapa store saja mungkin tentunya di Indonesia. Nah, ini salah satu website 7-Eleven. Kalau teman-teman mungkin eh, pernah berkunjung ataupun barangkali ada yang datang, 7-Eleven itu seperti konsep Alfamart dan Indomart sebenarnya ya, dimana ada tempat nongkrong gitu ya. Cuman konsepnya ada tempat tambahan nongkrong di mana ada jajan, tempat kopi, tempat roti, di mana di situ bisa mengakses wifi anak-anak muda tentunya. Ini tampilan di 7-Eleven ya. Ternyata kalau di websitenya mereka bisa menyajikan di mana store yang akan kita bisa kunjungin gitu, sesuai dengan websitenya gitu. Kemudian apa saja sih di sini, ada hot food, healthy choice. Coba kita cek healthy choice gitu ya. Ternyata jual juga makanan-makanan salad dan lain sebagainya gitu. Menarik ternyata. Ini cukup powerful saya rasa untuk dari segi websitenya. Kemudian coba kita lihat financial service di sini. Ternyata di sini ada gambaran dari segi bagaimana sih bertransaksi di 7-Eleven. Apakah bisa menggunakan kartu kredit mungkin atau debit card, ada beberapa juga di sini kartu member. Ya, ada juga prepaid cards dan lain sebagainya. Ini adalah menarik. Coba kita lihat di sini ada lagi our business model. Agak sedikit error tampaknya. Franchise process juga masih error. Artinya masih beberapa tahap maintenance. Itu adalah 7-Eleven. Salah satu perusahaan retail kenamaan di Amerika Serikat yang sudah membuka beberapa franchise di beberapa negara. Salah satunya di Indonesia yang walaupun saat ini sudah saya rasa sudah hampir punah. Nggak tahu kalau ada beberapa store lagi di sini gitu ya. Ini 7-Eleven gambarannya menarik ya. Jadi perbedaan mendasarnya adalah membuat iconic products are a big part of American culture. Jadi produk-produknya berkaitan dengan American culture. And although we've grown significantly over the years and the focus stays fixed on making life easier to consumers. Bertahap semakin berkembang dengan menjual beberapa produk lainnya. Nah, itu di 7-Eleven informasinya tuh harus benar-benar real time. Ada beberapa informasi yang harus perlu diambil mengenai keep tracks of the 3,000 items sold in each store to determine what products are moving and what time of day under the what weather conditions. Itu menarik, dalam satu store saja itu dipikirkan ya, item apa sih yang terjual di sana setiap harinya gitu ya, untuk menentukan what products are moving, untuk menentukan produk apa yang bergerak gitu, produk apa yang terjual, produk apa yang masuk, produk apa yang keluar gitu. Itu harus ditentukan. Kemudian kira-kira berdasarkan weather conditionsnya seperti apa, berdasarkan cuaca kondisinya seperti apa. Misalkan contoh cuacanya lagi sering hujan nih gitu di salah satu store atau salah satu kota, maka kita lihat perkembangan kopi, apakah benar masyarakat misalkan benar menjual kopi, misalkan benar. Kalaupun kopi terjual misalkan, kiranya kopi apa yang sering dibeli misalkan. Nah, itu informasi-informasi tersebut akan sangat berguna bagi yang namanya bisnis dalam membuat keputusan. Gitu. Keep track of what and when customer buy to make sure it has in stock and products most frequently purchased. Nah, ini yang menarik juga, jangan sampai itu bagi bisnis kalau misalkan ada satu sisi di mana stok kita nggak pas atau nggak cocok, itu bad buat bisnis kita, itu jelek banget buat bisnis kita. Makanya kita harus memastikan bahwasanya stok kita benar-benar tersedia di sana gitu. Makanya yang frequently purchased itu benar-benar stoknya harus jelas, dipersiapkan. Misalkan ini paling sering dibeli, misalkan salah satu produk yang sering dibeli roti, misalkan roti apa, itu stoknya harus jelas, jangan sampai kehabisan.
Itu bagi pebisnis itu mengecewakan pelanggan itu habit yang jelek. Ya, tergambar ya bagaimana keputusan-keputusan yang bisa dibuat dari 7-Eleven dalam satu store ataupun Alfamart, Indomart gitu ya. Tentu teman-teman juga mengalami kalau misalkan ke Indomart, tapi sekiranya di Indomart tersebut teman-teman tidak memperoleh produk yang kalian harapkan. Gitu. Ya, itu bagaimana pentingnya sebuah information dalam satu kesatuan entitas bisnis, ya, accounting information systems. Gitu. Ya, bahkan di sini ada gambaran the daily sales gitu ya. Its operation almost double the closest competitors gitu. Jadi ada gambaran-gambaran yang bisa dimunculkan dari 7-Eleven. Kita coba cari, barangkali ada muncul di sini. 7-Eleven dashboard. Nah, chart-chart seperti inilah yang tentunya akan berguna bagi 7-Eleven. Ya. Nah, ini dalam ilustrasi seperti ini saya menggambarkan, teman-teman bisa belajar sendiri seperti apa yang saya lakukan. Contoh, nemu kata 7-Eleven, searching. Contoh, nemu kata Tokopedia, searching. Nemu kata-kata baru apa lagi, searching. Ini metode pembelajaran dengan cara riset by internet gitu ya. Teman-teman bisa cek ini dalam berbahasa Jepang gitu ya. With hot food, all store average daily sales gitu. Ini salah satu produk di mana yang terjualnya cukup meningkat signifikan gitu dari beberapa periode tertentunya ya di sini 7-Eleven. Menarik. Nah, juga ada di sini ternyata gambaran juga. Nah, tentunya gambaran-gambaran seperti ini yang tentunya akan bermanfaat buat 7-Eleven dalam mengambil keputusan. Apakah store ini perlu ditutup atau dibuka? Apakah di store yang di daerah Arca Manik harus ngejual banyaknya apa? Store yang di daerah Antapani harus menjualnya barang seperti apa? Kapan harus mendrop ke store yang ada di Jalan Andir misalkan? Gitu. Ini menariknya dunia teknologi dan informasi. Tuh, bagaimana teman-teman bisa jalan-jalan di internet dengan cara seperti ini gitu. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh, saya ambil contoh satu saja di bisnis proses yang bisa dibuat oleh S dan S. Misalkan bisnis proses yang dipikirkan karena ingin membuat bisnis baru, benar-benar gimana sih cara saya memperoleh modal, ditaruh pertama gitu. Kemudian ketika sudah tahu untuk memperoleh modal caranya seperti apa, berapa banyak sih yang harus saya peroleh untuk modal awal, karena tadi untuk modal awalnya ada 6 bulan. Kira-kira tambahannya berapa banyak lagi sih untuk run bisnis going concern. Saya sempat singgung bagaimana yang namanya bisnis ini tidak hanya berkaitan dengan cara memperoleh profit, tapi harus berkelanjutan. Kemudian wine investors, bagaimana cara wine investors atau borrow funds ke bank misalkan. If borrowing, obtain best terms. Ya, cari benar-benar yang best terms gitu. Cari misalkan kalau misalkan harus meminjam, entah itu minjamnya ke bank ataupun minjamnya ke vendor misalkan. Ya, misalkan pembelian secara kredit, itu yang the bestnya mana gitu. Misalkan ingin membeli sebuah karena kan di sini bukan perusahaan manufaktur ya, perusahaan dagang. Dimana kalau perusahaan dagang berarti dia beli gitu. Dia beli gitu ya. Dia beli barang, kemudian di stok di sana di gudangnya baru dijual gitu. Ya, maka harus tahu vendor mana yang mungkin menyediakan layanan-layanan pembelian secara kredit dengan menarik gitu. Maka information needs untuk mengetahui berapa sih sekiranya how much yang kita butuhkan untuk memperoleh capital, ada cash flow projections, ada pro forma financial statement, capacity needs. Ya, gambaran di sini menggambarkan bahwa dalam satu bisnis proses ada key decision yang ingin diambil berapa, untuk menentukan key decision ada information needs gitu. Dalam satu kesatuan. Ini belum pakai aplikasi, belum pakai software, bayangkan keputusan-keputusan yang harus diambil. Karena yang namanya run the business berkaitan dengan decisions.
Jalannya sebuah bisnis berkaitan dengan decision, keputusan. Dan keputusan hanya bisa dihasilkan dari yang namanya accounting information system yang reliable, yang dapat diandalkan. Gitu. Ya, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri di sini. Ini ada proses-proses bisnis yang tadi jadi pertanyaan di video. Ya kan? Kemudian di sini key decision, kemudian harus berkaitan juga, ternyata digambarkan ternyata harus berkaitan juga dengan external parties dan juga dengan internal parties. Kalau external parties dengan customer dan vendors, government agency, kita lihat di sini. Nah, di sini ada gambaran. Dalam satu accounting information system yang dikembangkan S dan S ternyata harus berkaitan dengan banyak pihak. Jadi teman-teman baca kembangkan tersendiri gitu ya. Karena saya rasa ini kalau dibaca satu persatu mungkin sebagian dari kalian sudah tidak menyimak gitu ya. Ternyata dalam satu accounting information system ada vendor yang berkaitan, ada investor, ada kreditor, ada banks, ada government agency, ada manajemen, ada employees, ada customer. Banyak pihak yang harus berkaitan. Saya kasih contoh satu ke vendor misalkan. Ada informasi mengenai order yang dibeli ke vendor, kemudian barangnya masuk ke sini gitu ya. Kalau ini kan permintaan pembelian ke vendor. Kemudian ada good and services yang kemudian masuk, barangnya masuk ke S dan S. Kemudian vendor invoice tagihan nih Pak gitu. Kemudian vendor payment masuk ke sini. Dalam satu stakeholder saja ini sudah banyak proses bisnis yang terjadi gitu. Ya, bayangkan interaction between external and internal parties di sini. Banyak di sini. Dan itu berkaitan tentunya dengan yang namanya siklus. Ada siklus pendapatan dalam bisnis, kemudian ada siklus pengeluaran, ada siklus production and conversions, ada human resource, ada financing cycles, ada 5. Kalau pendapatan yang pertama, expenditure pengeluaran, production yang ketiga, human resource adalah dari segi karyawan, dan yang kelima adalah financing cycles, pendanaan. Ya, nanti teman-teman boleh sambil dibaca lagi di sini. Ya, jadi intinya dalam setiap satu siklus ada siklus yang masuk ke perusahaan, ada yang keluar. Itulah yang dinamakan siklus. Kayak contoh misalkan kalau dari siklus ke vendor, ini buat perusahaan adalah siklus pengeluaran. Ya, yang dilihatnya dari segi kasnya. Ya, kasnya kan keluar di sini. Siklus pengeluaran, kasnya keluar, ya kan? Purchase order, kasnya keluar di vendor payments, tapi barang masuk, goods-nya ke sini. Nah, ini siklus pengeluaran dengan vendor. Gitu. Ya, dengan customer sudah jelas berarti siklus pendapatan. Ya, karena dia mendapatkan uang, earn profit, earn money. Ya, itu gambarannya. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya transaction cycles. Di sini jalan-jalan aja ke sini kalian bisa lihat revenue cycle apa sih contohnya, expenditure cycle apa contohnya, human resources seperti apa, production dan financing seperti apa. Gitu. Ya, itu contoh main-main di internet seperti saya. Kayak misalkan contoh saya ingin main-main lagi nih, salah satu SA Cargo, SDN, BHD, Malaysian Freight Forwarding. Misalkan perusahaan apa sih seperti ini? Kita coba cek lagi, kita jalan-jalan lagi ke internet. Tuh, sini Selangor, Malaysia. Apakah betul Malaysia? Atau Malaysian Freight Forwarding Company? Ternyata, apakah dia ada websitenya misalkan? Nggak tahu nih, ini nggak tahu websitenya, nggak tahu nggak nih. Malaysia yang pasti. Nah, ini cara jalan-jalan saya di internet. Teman-teman bisa cek lagi dengan fitur-fiturnya seperti apa, baca, belajar, dan lain sebagainya. Powerful, sangat powerful teman-teman memahami internet dengan baik dan benar. Ya. Dan itu kita menjelang akhir. Di sini jadi kesimpulan akhirnya adalah dalam satu organisasi bisnis ya, ingin mengembangkan sebuah bisnis baru, teman-teman taruh misalkan bisnis baru, perlu banyak hal yang dipikirkan, dimulai dengan cara bagaimana memperoleh pendanaan, bagaimana kemudian membuka fitur-fitur di website misalkan,
ya kan? Kemudian bagaimana proses pembayaran ke vendor, bagaimana proses penerimaan uang dari customer, kemudian bagaimana caranya restock persediaan inventory, gitu ya kan? Banyak sekali keputusan-keputusan yang harus diambil dalam sebuah proses bisnis, dan accounting information system berperan di sana. Accounting information system must be developed in order to help business. Ya, jadi untuk membangun bisnisnya harus dikembangkan yang namanya accounting information system. Di mana accounting information system ini terdiri dari 5 siklus utama sebenarnya: revenue cycle, expenditures, human resource, financing, dan satu lagi conversion. Kebetulan ini kasus S dan S tidak ada conversion karena bukan perusahaan produksi atau manufaktur. Karena conversion itu adanya di perusahaan manufaktur, di mana mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Kalau di S dan S di sini ada di 4 siklus saja yang kemudian dikembangkan. Dan di sini permasalahan selanjutnya di S dan S adalah setelah mereka melakukan perekrutan karyawan, kemudian beberapa keputusan sudah dibuat, kemudian sudah menyewa tempat di tempat yang menarik, banyak pengunjungnya gitu. Di sini ternyata akan berkembang selanjutnya. Coba kita lihat. Will not design it well designed ACE to provide the information they need to effectively plan, manage, and control their business. Ketika ini akan di-run, bisnis berpikir bahwasanya nggak bisa tiba-tiba buka store udah grand opening gitu. Tapi harus dipikirkan, kita harus punya sistem informasi, khususnya adalah accounting information system untuk mendukung keputusan-keputusan yang akan diambil gitu. Maka dari itu ini dipikirkan oleh Scott and Susan. Apakah beli software jadi? Apakah mengembangkan? Sini, there are many computer-based accounting package available for the retail industry. Banyak ternyata. However, Scott and Susan quickly learned that considerable accounting knowledge is required to choose that one will best fit for their business. Meskipun sudah banyak software akuntansi, misalkan seperti contohnya, misalkan saya cari Zahir Accounting, ya kan, misalkan online Zahir Accounting, misalkan ingin dipakai di di S dan S gitu. Apakah sesuai dengan proses bisnis yang diterapkan di di S dan S? Apakah S dan S akan mengembangkan sistem informasinya sendiri? Terus dipikirkan gitu. Apakah aplikasi accurate misalkan gitu. Di sini teman-teman bisa cek aja Zahir seperti apa ya. Nah, jadi ke depannya, because neither has an accounting background, Scott and Susan decide their next task will be to hire an accountant. Pada next meeting ini akan sangat menarik lagi, karena ketika ini sudah siap, tampaknya secara bisnis ini udah siap, udah ada karyawan, ya kan, udah ada gedung gitu. Dan yang kurang adalah accounting information system. Perlunya accounting information system untuk mendukung keputusan-keputusan. Betul ya? Bisa teman-teman bayangkan ketika bisnis tidak adanya keputusan, hambar. Nggak akan jalan bisnis. Keputusan dari mana? Keputusan dari yang namanya accounting information system. Makanya ada hire accountant di sini. Bagaimana kelanjutan ke depannya mengenai kasus S dan S, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.